Ya harus dijawab. Apapun itu ya Kak ya. Iya, kita Iya. ngobrol-ngobrol seru. Mhm. Oke. Kamar lagi di mana ini? Lagi di jalan sepertinya? Iya, jadi aku tadi baru selesai reading, terus ngebut kejar-kejaran, terus langsung naik ke mobil karena kalau stay di sana kan kita nggak kejar acara berikutnya. Jadi tadi Mm-mm. aku langsung buru-buru selesai reading, langsung perjalanan sekarang Oke, tapi gitu. di masa pandemi gini masih aman kan Mhm. ya Kak ya? Masih Walaupun apa nih dalam hal apa nih? kerjaan. Ak- Kerjaan, alhamdulillah sih aman, semuanya baik-baik saja. Tinggal kita Mm-mm. menyesuaikan kan, tinggal kita yang Mm-mm. menyesuaikan yang harus sesuai dengan protokol, harus lebih berhati-hati. Tapi selebihnya berjalan dengan sangat baik. Oke. Nah, tapi Kak Mhm. kalau boleh tahu nih ada ini nggak sih Kak apa ya hobi baru nggak sih selama hampir kita setahun pandemi ya? Hobi baru, Mm-mm. Ada ada nggak? sih pasti pasti banyak sih. Aku jadi lebih suka buat mungkin yang tadinya aku jarang banget ngikutin series atau nonton film kali ya. Sekarang jadi salah satu orang yang update banget nih soal apa namanya series-series terbaru di berbagai macam OTT gitu. Mm-mm. Terus mungkin itu sih hobi baru nonton yang tadinya cuma nunggu bioskop kan kalau ada film bagus suka Iya. nonton. Sekarang Mm-mm. dengan banyaknya platform film makin makin suka lagi buat nonton. Selain itu karena pandemi juga aku jadi tertantang untuk nyobain berbagai macam hal baru, terutama yang berkaitan dengan peran-peran aku di judul-judul aku yang sebelumnya. Kayak contoh aku pernah dapat Oke. tantangan untuk bermain untuk bisa manah, aku terus beli alat panah, mempelajari lagi soal panah. Terus kayak apa lagi ya? Waktu itu sempet nembak, terus jadi belajar nembak. Terus kayak diving, belajar nyelam dan lain-lain macam sih, banyak 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 hal sih, banyak macamnya. Mhm. Banyak ya Kak ya? Ya banyak lumayan. Seneng sih Dan itu nyobain hal-hal baru. mm-mm. Mhm. Dan itu project film semua kah atau Iya betul film semua. Ada yang layar lebar, ada yang untuk OTT atau digital. Terus kayak hmm, yang terakhir dan kemarin kan belajar soal masak gitu kan belajar nah juga. ini. Banyak sih. Mhm. Oke, dan ini yang mau kita kulik ya Kak ya, belajar masak. Boleh, boleh. Di Gimana? film terbarunya yang berjudul Tentang Rindu ya. Yes, betul. Tentang Berperan rindu. sebagai siapa Kak di film Tentang Rindu ini? Di Tentang Rindu aku berperan sebagai Randy. Karakternya? Perannya Randy, karakternya Randy adalah orang yang diam, terus terkesan sangat dingin, Oke. tapi sebenarnya dia perhatian, terus dia komitmen sekali uh, dengan profesinya, terus dia tahu apa yang akan dia lakukan dan plan kedepannya dia mau ngapain. Orangnya sangat tertata, intinya begitu. Tertata detail dan visi misinya lurus gitu ya Kak Jelas, ya? jelas, ya Jelas betul ya. visi misinya jelas lurus. Jadi apa Mm-mm. namanya orangnya sangat rapi lah gitu. Oke, tapi kalau tentang rindu ini sendiri bercerita soal apa Kak? Yang pastinya rindu ya. Yang pastinya menceritakan soal kisahnya si Rindu gitu. Film ini menceritakan soal uh, hubungan percintaan bukan hanya anak muda tapi juga ada kekeluargaannya. Itu dia serunya. Mm-mm. Terus juga kecintaan seseorang terhadap profesinya. Dan menurut aku pribadi uniknya juga adalah karena dari film ini itu juga menunjukkan bahwa passion itu bukan sesuatu yang sudah kita tahu bahwa kita suka, bahwa kita tertarik untuk mempelajari, tapi bisa jadi sesuatu hal yang kita tidak suka, yang kita tidak mengenalnya, tapi setelah kita pelajari, setelah kita gali di sana, kita menemukan sesuatu nih gitu, sesuatu yang bikin kita nagih, makin suka untuk Hmm. digali, makin suka untuk nyari gitu. Oke, berarti yang tadi kata Kak Omar bilang, bukan berarti kalau misalkan kita nggak suka atau bukan passion kita, bukan berarti kita nggak bisa gitu ya Kak ya? Betul, betul, betul. Jadi kalau kita tidak mencoba dulu, kalau kita tidak explore dulu, bisa jadi nggak ketemu sampai kapanpun, gitu Hmm. sih. Oke, Rindu ini kan diperanin oleh Aurora Ribeiro ya? Aurora Ribeiro, betul. Gimana nih Kak, bangun chemistry-nya sama Aurora Ribeiro? Syuting sama Aurora sangat menyenangkan ya. Itu salah satu aku selalu ngebahas bahwa Aurora itu orang yang sangat menyenangkan. Dia anak muda yang sangat berbakat. Maksud aku awalnya waktu aku dikabarin main sama Aurora kan aku langsung cek Aurora itu umur 16 tahun loh. Hmm. Dia baru tahun ini. Sedangkan aku 25 gitu kan. Jadi Hmm. kayak jarak umurnya lumayan. Terus kira-kira dia ngapain ya gitu. Karena aku kan aku kan Hmm. sering sering juga ketemu sama lawan main yang anak muda sama anak yang Hmm. yang masih kayak belasan tahun gitu. Ada yang ada yang dewasa, ada juga yang ya sesuai dengan umurnya gitu. Nah, pada Hmm. saat aku ketemu sama Aurora, Aurora ini ternyata anak muda yang sangat dewasa. Jadi waktu kita ngebangun chemistry itu seru banget
nyambung banget, terus juga fun karena dia anaknya juga welcome. Tapi ada nggak satu hal yang mungkin Kak Omar, gila ternyata Aurora orangnya kayak gini loh gitu. Ada nggak yang bikin takjub atau kaget? Banyak. Salah satunya Hmm. adalah ternyata dia old soul banget ya. Jadi kayak lagu-lagu yang dia nyanyiin, topik-topik yang dia Hmm. bahas. Makanya aku bilang dia dewasa banget sih. Hmm. Jadi Hmm. ketahuan sisi Auroranya ya? Iya, terus dia keren banget kalau main ukulele. Oh iya, main Ya, ukulele. dia bisa Kemarin dia nyanyi, sempat suaranya bagus bilang. banget. Ya, suaranya Hmm. bagus banget, keren. Oke. Nah Kak, kalau misalkan karakter Randy sendiri ada kesulitan nggak nih sebagai chef ya? Sebagai chef, pastinya ya setiap peran itu pasti ada tantangan, ada kesulitannya. Salah satunya dalam memerankan Randy ini, menurut aku salah satu hal yang sulit juga adalah pada saat aku harus berprofesi sebagai chef, karena sebelumnya aku sama Mm-mm. sekali nggak pernah, yang seperti yang aku jelaskan juga, aku nggak pernah ke dapur, nggak pernah tahu alat Mm-mm. masak. Tapi ini aku harus jadi chef gitu, mendadak harus bisa mahir lah. Maksudnya dari body language kan kita bisa lihat ya, ini orang Yep. ini sudah mengenal atau belum dengan barang yang ada di sekitar dia. Nah, chef Mm-mm. aku rasa juga dia harus membangun chemistry juga terhadap benda-benda di sekelilingnya. Mm-mm. Terhadap dia harus mencintai juga profesinya. Jadi menurut aku itu hal yang menurut aku sulit sih. Mhm. Oke. Tapi Mhm. belajarnya berapa lama tuh Kak? Sempat belajar juga nggak maksudnya? Sempat belajar juga. Sebenarnya mau belajar lebih lanjut lagi karena mau ambil cooking class, tapi ternyata Mm. uh, jangka waktu itu kan lagi ini juga ya, maksudnya masih PSBB peralihan, jadi agak sulit. Yep. Mereka nggak ada, sempat nggak buka lah segala macam, akhirnya nggak Mm-mm. ketemu jadwalnya dan waktunya juga nggak cukup. Jadi selama proses reading itu ada chef beneran Mm-mm. yang ikut Mm. ngajarin, yang ada di sana ngasih tahu dan ikut ngasih briefing atau penjelasan sih gitu. Oke. Berarti dipantau lah ya? Betul, betul. Dari mulai reading sampai waktu syuting pun chefnya ada di samping kamera. Jadi dia bener-bener Oh. kayak tangan lo kayak itu pisaunya, Mm-mm. ininya gitu kayak seru sih, Mm-mm. seru banget ya. Tapi jadi ketagihan masak nggak Kak aslinya? Ketagihan masak sih enggak, belum kali ya, belum sampai Belum. segitunya. Tapi Mm-mm. tertarik, iya ada ketertarikan karena aku suka iri ngelihat temen-temen yang nggak perlu order makanan, nggak perlu kalau misalkan lagi ditinggal pergi gitu ya sama entah itu orang tuanya, entah itu istrinya Mm-mm. atau apa, tapi mereka bisa Mm-mm. tetap bertahan hidup tanpa membeli makanan dari luar. Jadi dia kayak masak sendiri, bikin sendiri di rumah tuh menurut aku keren sih, Mm. gitu. Ada nggak kebanggaan Kak Omar sendiri nih? Akhirnya aku berhasil masak ini loh gitu. Ada nggak Kak? eh Apa ya? Apapun itu, masak Mungkin apapun, waktu proses syuting ya. Oh, kalau di ya. rumah maksudnya? Oh, Di syuting, sering proses banget aku tuh syuting juga hal-hal di rumah sepele yang juga. aku masak. Oh, oke. Kalau di proses syuting waktu itu aku bangga sekali karena akhirnya aku tahu bahan dasar dan cara pembuatan pasta ya. Waktu itu kita Oh, bikin pasta. pasta. Jadi bangga Hmm. banget, kayak ih gila ya, bener-bener dari tepung kita bikin Hmm. dari nol sampai akhirnya jadi dia bentuknya kayak pasta yang kayak spaghetti gitu, kayak mie gitu kan. Hmm. Ternyata begini nih prosesnya, itu baru tahu. Itu kalau yang proses syuting. Tapi kalau yang di rumah banyak banget, kayaknya bikin telur ini mata sapi juga udah bangga deh, kayak ih gila keren banget, mana nggak gosong, Nggak rapi gitu kan, gosong, iya. bagus. Hmm. Iya, jadi Kak, kalau kalau di rumah receh banget sih, bangga-bangganya dengan hal-hal sepele. tapi sukanya yang setengah matang apa matang, Kak? Telurnya? Aku sukanya yang matang, matang, matang. Matang Tapi nggak apa-apa ya. sih, dua-dua oke. Kalau dua-dua oke, Oh, dua-duanya dua-dua, suka. oke. Ya, Oke, kirain ada tim setengah matang sama tim matang nih. Kayak tim ini bubur untuk kalau diaduk sama selebihnya. tim Tapi bubur nggak diaduk. nah kalau itu aku jelas diaduk. Cuman kalau Oh, telur aku diaduk. nggak tahu deh. Ya, dua-duanya oke. Oke. Nah, Hmm. selain itu mungkin ada keseruan proses syuting lagi nggak sih, Kak? Itu kan syutingnya pandemi ya. Terus tadi Ya. juga ada dibantu atau dipantau sama chef asli beneran. Selain itu ada apa lagi, Kak, Mhm. menariknya selama proses Apalagi yang syuting? menarik ya? Yang pasti proses Mm-mm. syutingnya berbeda. Tapi sebelumnya aku juga sudah sempat mengalami. Jadi kemarin proses syuting tentang Rindu ini bukan syuting pertama aku semenjak pandemi. Jadi ini Hmm. syuting ketiga kalau nggak salah. Syuting ketiga atau keempat setelah pandemi. Jadi sudah cukup merasakan perbedaan bagaimana syuting pada saat seperti biasa reguler dengan syuting di tengah pandemi, di mana kita harus lebih menjaga jarak, lebih Mm-mm. berhati-hati, lebih menjaga kebersihan dan sesuai dengan protokol lah ya. Mm-mm. Selain itu apalagi yang seru ya, itu salah satunya sih menurut aku. Keunikan syuting di tengah pandemi itu berbeda dan membekas gitu. Selain itu mungkin uh,
Pak Sunu kali ya. Pak Sunu kan sutradara yang benar-benar dekat banget sama pemain. Jadi menurut aku seru banget buat bisa sharing sama Pak Sunu sesuai dengan tugas kami sebagai aktor kan juga salah satunya untuk melayani sutradara ya. Jadi ya ngobrol aja sama Pak Sunu kayak apa sih yang ada di pikiran Pak Sunu, apa yang Pak Sunu mau dan apa yang saya mau, terus kita combine gitu sih. Oke, seru banget ya Kak. Kalau misalkan Ya. aku minta bocorin satu scene, nggak satu scene sih, satu kata aja yang paling Kak Omar suka di film tentang rindu. Jangan spoiler sih. Aduh, apa ya? Aku takut jadi spoiler Misalkan ntar jadinya. Apa ya? Satu kata Apa ya? aja yang bikin Satu kata. yang bikin penonton ini menerawang dan ingin menonton gitu. Menerawang. Aduh, apa ya? Aduh, bingung juga apa ya. Satu kata, mungkin satu kalimat nggak sih menurut kamu? Kalau satu kata kayaknya orang kayak, apaan tuh gitu. Nah, itu dia nggak Satu kata apa-apa. ya? Jadi biar bikin penasaran. Apa Nah, ya? kalau mau satu Waduh, kalimat aku juga nggak bingung apa-apa deh. Kak. Aduh, yang mana ya? Dialognya udah kecampur-campur nih, aku udah agak Kalau lupa. waktu itu Aurora bilang scene favoritnya dapur. Dia gitu doang. Oh, oke. Oh, clue aja ya berarti ya. Clue aja ya. Oke, kalau scene favorit aku adalah di mobil kita lagi berduaan. Oh, di mobil lagi berduaan. Salah satu scene favorit aku ya. Salah satunya. Ntar kalau aku Kira-kira dari dapur ngapain juga ya? sama antar Iya, sama orang bener. aku coba yang agak berbeda deh. Betul. Kira-kira ngapain nih Sobat Girt ya? Tonton aja langsung ya Kak. Tonton langsung, jangan lupa udah Udah tayang bisa dari tanggal ditonton 13 kan? kemarin. Mm-mm, Betul, di udah Klik dari- Film. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.